Selamat malam, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan dengan topik marketing strategic development. Adapun kelompok kami terdiri dari Cici Mintarsi, Rifan, saya sendiri Arif, dan Fajar Haritomo dan Purnomo Sidi. Adapun pembahasan pada malam hari ini antara lain adalah yang pertama adalah pengertian pemasaran, nilai pelanggan dan manfaat nilai pelanggan, dimensi nilai pelanggan, tingkatan nilai pelanggan, faktor penentu nilai pelanggan, strategi membangun nilai pelanggan, inti pemasaran, pengertian perencanaan strategis, pengantar nilai, rantai nilai, competition nilai, pemasaran holistik dan nilai pelanggan, perencanaan strategis, unit bisnis strategis, perencanaan strategi unit bisnis, rencana pemasaran, studi kasus strategi, yang terakhir studi kasus strategi pemasaran Kaus Uncal Bogor. Yang pertama pemasaran, menurut Kotler dan Armstrong, pemasaran merupakan sebuah proses manajerial yang orang-orang di dalamnya mendapatkan apa yang mereka inginkan dan butuhkan melalui penciptaan dan pertukaran produk-produk yang ditawarkan dan nilai produknya kepada orang lain. Nilai dan manfaat nilai pelanggan. Kesetiaan dan retensi pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan yang baik akan menciptakan kepuasan pelanggan. Pelanggan yang puas akan tetap setia dan menceritakan hal-hal baik mengenai perusahaan dan produknya kepada orang lain. Menumbuhkan pasar. Manajemen hubungan pelanggan yang bagus bisa membantu pemasar pangsa pelanggan. Untuk meningkatkan pangsa pelanggan, perusahaan bisa menawarkan ragam yang lebih banyak kepada pelanggan lama, atau mereka bisa melatih karyawan untuk melakukan lintas penjualan dan penjualan produk lanjutan untuk memasarkan lebih banyak produk dan jasa pada pelanggan lama. Membantu ekuitas pelanggan. Selain itu, tujuan akhir manajemen hubungan pelanggan adalah menghasilkan ekuitas pelanggan yang tinggi. Pengertian efektivitas pelanggan atau customer equity adalah gabungan nilai seumur hidup pelanggan dari semua pelanggan perusahaan. Membangun hubungan dengan pelanggan. Perusahaan harus menata ekuitas pelanggan dengan cermat. Perusahaan harus mampu menentukan pelanggan mana yang harus diraih dan dipertahankan. Perusahaan bisa mengelompokkan pelanggan menurut profitabilitas potensial mereka dan menata hubungan dengan pelanggan berdasarkan kelompoknya. Nilai pelanggan sendiri menurut Woodruff adalah pilihan yang dirasakan pelanggan dan evaluasi terhadap atribut produk dan jasa, kinerja atribut dan konsekuensi yang timbul dari penggunaan produk untuk mencapai tujuan dan maksud konsumen ketika menggunakan produk. Customer value. Atribut. Dasar hierarki yaitu pelanggan berpikir mengenai produk dan jasa sebagai rangkaian dari atribut dan kinerja atribut. Konsekuensi yang diinginkan oleh pelanggan saat informan membeli dan menggunakan produk dan jasa. Maksud dan tujuan pelanggan yang dicapai melalui konsekuensi tertentu dari penggunaan produk dan jasa. Tingkatan nilai pelanggan. Emotional value. Baik, untuk slide selanjutnya, yang kelima adalah faktor penentu nilai pelanggan. Menurut Scott Robinet dan Claire Brand 2001, faktor penentu nilai pelanggan atau customer value diantaranya yaitu rational value. Rational value didasarkan pada kualitas produk dengan harga yang sesuai seperti produk quality dan money. Yang B, emotional value.
Dilakukan dengan memberikan kepercayaan, kenyamanan, juga pengalaman berharga yang mengesankan pada pelanggan. C. Equity atau trust. Segala sesuatu yang diterima oleh pelanggan atas dasar kepercayaan dari perusahaan, di mana perusahaan dapat memenuhi janjinya atas brand promise yang dibuatnya, sehingga konsumen merasa mendapatkan keberuntungan dan keadilan dari perusahaan. Lalu D. Experience. Sekumpulan hasil interaksi antara lembaga dan konsumen pada saat sebelum, sedang, maupun setelah transaksi, yang dapat memberikan pengalaman bagi konsumen atas dasar kegiatan servis yang dilakukan oleh perusahaan. Lalu E. Energi. Berhubungan dengan pengorbanan konsumen sehubungan dengan daya dan tenaga yang dihabiskan dalam ukuran waktu untuk mendapatkan jasa. Ukuran waktu yang bisa menyangkut waktu dalam perjalanan, waktu tunggu, dan waktu menikmati servis. Yang keenam, strategi membangun nilai pelanggan. Economical value to the customer ini bisa diciptakan apabila perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas pelanggan dalam hal peningkatan penjualan, pengurangan biaya, peningkatan harga, atau kebutuhan investasi yang rendah, di mana besarnya nilai EVC bergantung pada kemampuan perusahaan untuk memberikan solusi yang bisa meningkatkan performa pelanggan. Differential advantage. Ini bisa diciptakan apabila pelanggan memiliki persepsi bahwa produk atau layanan yang ditawarkan perusahaan memiliki keunggulan yang dirasa sangat penting, sehingga mereka menyukai produk atau layanan tersebut. C. Brand development. Ini bisa diciptakan dengan membentuk atribut, manfaat, atau personifikasi yang dimiliki merek tersebut, di mana merek mempresentasikan personifikasi target pasarnya, berpeluang besar dibeli dan sulit diganggu oleh pesaing. Lalu yang ketujuh adalah inti dari pemasaran. Penjabaran lebih lanjut dari berbagai definisi pemasaran menghasilkan sejumlah konsep inti pemasaran sebagaimana yang dimaksud oleh Kotler dan Keller tahun 2009, yakni kebutuhan, keinginan, dan permintaan produk, target pasar, positioning, segmentasi, penawaran dan brand, nilai dan kepuasan, marketing channel, supply chain, kompetitor, lingkungan pasar. Masing-masing konsep inti pemasaran tersebut dapat dijelaskan berikut ini. Yang pertama, kebutuhan, keinginan, permintaan. Yang kedua, target positioning atau segmentasi. Yang ketiga, penawaran dan brand. Yang keempat, nilai kepuasan dan mutu. Yang kelima, marketing channel. Yang keenam, supply chain. Yang ketujuh, persaingan. Yang terakhir adalah pasar. Baik. Pengertian perencanaan strategis. Menurut Kotler, proses manajerial untuk mengembangkan dan mempertahankan kesesuaian yang layak antara sasaran dan sumber daya perusahaan dengan peluang-peluang pasar yang selalu berubah. Penghantar nilai. Urutan penciptaan dan penghantaran nilai dapat dibagi dalam 3 fase, yakni yang pertama, memilih nilai, merepresentasikan pekerjaan rumah, pemasaran yang harus dilakukan sebelum produk dibuat. Staf pemasaran harus mensegmentasikan pasar, memilih sasaran pasar yang tepat, dan mengembangkan penawaran positioning nilai. Rumus segmentasi penentuan sasaran, positioning atau STP adalah inti dari pemasaran strategis. Yang kedua, menyediakan nilai. Pemasaran harus menentukan fitur produk tertentu, harga, dan distribusi. Yang ketiga, mengkomunikasikan nilai dengan mendayagunakan tenaga penjualan dan rantai nilai. Rantai nilai terbagi atas 2, yaitu kegiatan primer dan kegiatan pendukung. Kegiatan primer ada 5. Yang pertama, logistik ke dalam atau memasukkan bahan dalam bisnis. Yang kedua, operasi atau mengubah bahan menjadi produk akhir. Yang ketiga, logistik keluar atau mengirimkan produk akhir. Yang keempat, memasarkan produk yang meliputi penjualan. Dan yang kelima, memberikan pelayanan produk. Dan kegiatan pendukung terbagi atas 4. Yang pertama, pengadaan, pengembangan teknologi, manajemen sumber daya manusia, dan infrastruktur. Kompetensi inti.
Kompetensi inti merupakan sumber keunggulan kompetitif karena memberikan sumbangan besar pada manfaat anggapan pelanggan. Kompetensi inti dapat diterapkan pada berbagai pasar. Kompetensi inti sulit ditiru pesaing. Pengaturan dari kompetensi inti, yang pertama mendefinisikan ulang konsep bisnis atau ide besar. Yang kedua, membentuk ulang lingkup bisnis, dan yang ketiga, memposisikan identitas merek perusahaan. Peran sentral perencanaan strategis terdiri dari corporate, divisi, unit bisnis, dan produk. Corporate bertanggung jawab merancang rencana strategis corporate untuk membantu keseluruhan perusahaan. Kantor pusat mengambil keputusan tentang jumlah sumber daya yang dialokasikan untuk masing-masing divisi, juga bisnis mana yang dimulai atau dieliminasi. Divisi menentukan rencana yang mencakup alokasi dana untuk setiap unit bisnis di dalam divisi. Unit bisnis mengembangkan rencana strategis untuk menghantarkan unit bisnis itu menuju masa depan yang menguntungkan. Produk, setiap tingkat produk di dalam unit bisnis mengembangkan rencana pemasaran untuk mencapai tujuannya dalam pasar produk. 14. Unit bisnis strategi. Karakteristik unit bisnis. Unit bisnis strategi adalah satu bisnis tunggal atau kumpulan bisnis yang berhubungan yang dapat direncanakan secara terpisah dari bagian perusahaan lainnya. Unit bisnis strategi mempunyai kelompok pesaingnya sendiri. Unit bisnis strategi mempunyai manajer yang bertanggung jawab atas perencanaan strategis dan kinerja laba, yang mengendalikan sebagian besar faktor yang mempengaruhi laba. 15. Perencanaan strategi unit bisnis. Langkah perencanaan unit bisnis. Pertama, misi bisnis. Setiap unit bisnis harus mendefinisikan misi spesifiknya di dalam misi perusahaan yang lebih luas. Yang kedua, analisis SWOT. 3. Formula tujuan. 4. Formula strategi. 5. Formula dan program. 6. Umpan balik dan kendali. Peran sentral perencanaan strategis terdiri dari corporate. Rencana pemasaran. Yang pertama, rangkuman eksekutif dan daftar isi, di mana rencana pemasaran harus dibuka dengan rangkuman yang singkat dengan tujuan utama dan rekomendasi manajemen senior. Yang B-nya adalah analisis situasi. Bagian ini menampilkan latar belakang yang relevan tentang penjualan, biaya pasar, persaingan, dan berbagai kekuatan dalam lingkungan makro. Yang C-nya adalah strategi pemasaran. Di sini manajer produk mendefinisikan misi, tujuan pemasaran dan keuntungan serta kelompok dan kebutuhan yang dipuaskan oleh penawar pasar. Yang D-nya adalah proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan meliputi peramalan penjualan, peramalan pengeluaran, dan analisis titik impas atau break-even point. Di sisi pendapatan, proyeksi memperlihatkan volume penjualan yang diramalkan berdasarkan bulan dan kategori produk. Kendali implementasi. Bagian terakhir ini mengamati dan menyesuaikan implementasi rencana. Umumnya bagian ini menyebutkan tujuan dan anggaran setiap bulan atau kuartal. Jadi manajemen dapat meninjau hasil setiap periode dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Studi Kaos Uncal Bogor. Uncal lahir pada tahun 2010 dari tangan dingin seorang Lutfi Hadi yang sampai saat ini merupakan pemilik sekaligus desainer kaos dari Uncal Bogor. Pada awalnya, Lutfi yang merupakan warga asli Bogor mempertanyakan mengapa di Bogor belum ada kaos oleh-oleh seperti Dagadu yang ada di Yogyakarta atau jogger yang ada di Bali. Dari pemikiran tersebut, maka Lutfi
bermaksud untuk membuat kaos identik dengan kota Bogor atau Kabupaten Bogor dengan nama Uncal. Selain merancang desain yang unik, Lutfi juga menangkap isu-isu yang sedang hangat, seperti saat ada Transformer di film-film terbaru, dia membuat Trans Angkot yang identik dengan Bogor yang namanya 1001 Angkot. Selain itu, saat Asian Games, Lutfi membuat asinan game Bogor yang tidak jauh itu adalah oleh-oleh. Strategi pemasaran Uncal kaos Bogor. Dari grafik dan desain, setiap kaos Uncal Bogor memiliki pesan dari setiap produk yang dihasilkan. Selain itu, produk pun memiliki kualitas yang tinggi di sisi bahan dan desainnya. Dari kualitasnya, kualitas bahan yang dipakai oleh Uncal Bogor adalah kualitas bahan premium yang sebanding dengan brand-brand ternama. Selain itu, bahan pun tidak dapat ditemukan di pasaran karena perusahaan Uncal sudah bekerja sama dengan pabrik dengan perjanjian dengan bahan benang yang khusus. Untuk medianya, teman-teman yang ingin tahu lebih jelas tentang Uncal Bogor, teman-teman bisa lihat di Facebook Uncal Bogor dengan Facebook Uncal Kaos Bogor atau Twitter @uncalkaosbogor atau dengan Instagram uncal_kaos Bogor. Dari harga yang cukup terjangkau mulai dari 90.000 sampai 100.000 memungkinkan para pelanggan loyal mengkoleksi desain kaos-kaos Uncal Bogor yang setiap bulannya selalu ada desain-desain terbaru. Strategi pemasaran Uncal kaos Bogor. Dari grafik dan desain, setiap kaos Uncal Bogor memiliki pesan dari setiap produk yang dihasilkan. Selain itu, produk pun memiliki kualitas yang tinggi di sisi bahan dan desainnya. Dari kualitasnya, kualitas bahan yang dipakai oleh Uncal Bogor adalah kualitas bahan premium yang sebanding dengan brand-brand ternama. Selain Halo, selamat datang di kandang Uncal Bogor. Nah, kaos Uncal ini merupakan salah satu oleh-oleh ciri khas dari Bogor yang segmentasinya tentunya diperuntukkan untuk wisatawan-wisatawan Bogor. Kaos Uncal ini bisa digunakan oleh semua usia, jadi mulai dari anak-anak sampai dewasa bisa dibelikan oleh-oleh. Nah, yang ingin membeli kaos Uncal ini tentunya dengan corak ataupun gambar dengan motif-motif ciri khas dari Bogor. Contohnya ini adalah Rain City yang menggambarkan bahwa Bogor merupakan salah satu kota hujan. Untuk warga Bogor dan wisatawan yang datang ke Bogor yang sudah mengetahui tentang kaos Uncal ini, tentunya yang begitu sangat nyaman digunakan, halus, dan cocok untuk semua usia. Yuk dibeli, jangan lupa mampir ya ke kandang Uncal Bogor. Oke, sekarang kita ada di kandang Uncal, tepatnya di dekat dengan Taman Kencana. Jadi untuk teman-teman yang mau beli
baju kandang uncal atau baju uncal ini, kalian bisa langsung datang aja ke Jalan Ciremai nomor 1 Taman Kencana. Oke. Selain di sini, kalian juga bisa beli produk-produk ini tuh di Jogja Junction, Jogja Cimanggu, dan Jogja Dramaga. Oke, dan buat teman-teman yang mager malas keluar, kalian bisa beli online juga loh. Kalian bisa cek di Tokopedia dan di Shopee. Selain itu juga kalau kalian anak hits, bisa kalian cek juga di Instagram Uncal Bogor, oke? Dan kalau kalian pengen lebih cepat dan pengen tahu update terbaru di produk-produk kaos Uncal ini, kalian bisa save nomor kaos Uncal. Nanti kaos Uncal setiap hari itu update produk-produk terbarunya, jadi kalian nggak akan ketinggalan. Oke, dan untuk harganya teman-teman di sini berkisar rentang harga 100 sampai 120.000, sangat terjangkau kan buat teman-teman. Dan saya yakin harganya itu pas banget, karena kalau dibandingin dengan merek-merek lain yang harganya 300 lebih, itu kaos ini nyaman banget dipakainya gitu. Dan kalau kalian datang langsung sini, kalian bisa dapat promo-promo langsung seperti sini, ada 150.000 dapat 2, jadi kalian dapat diskon sampai 25%. Oke. Kaos Uncal terus berkomunikasi aktif dengan pelanggan. Bisa dilihat melalui akun resmi dari Kaos Uncal di media sosial. Dari tenaga penjualannya, Kaos Uncal bisa reseller, bisa dijual kembali oleh komunitas dan corporate yang biasanya dinamakan family catering. Untuk itu, buat teman-teman yang ingin memesan, segera pesan kaos Uncalnya di kandang Uncal terdekat. สวัสดีค่ะนันโนนะคะ I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. I'm gonna pop some tags.